Pluralitas menjadi realitas yang tak bisa dihindari di era modern ini. Kondisi plural ini nyatanya telah mempengaruhi juga pada keberagaman tradisi religius. Alhasil, dinamika hidup sosio-religius saat ini menjadi semakin kompleks. Gagasan tokoh ini akan membawa kita pada upaya untuk menyikapi itu semua secara bijak. Inilah yang akan kita bahas bersama, yakni suatu pendekatan baru dalam menyikapi pluralitas tradisi religius. Inilah teologi komparatif, yang dikemukakan oleh James Fredericks, yang membawa kita pada cara pandang baru untuk menyikapi keberagaman religius dengan mengedepankan perjumpaan dan pengenalan mendalam antar sesama religius. James Fredericks lahir di Amerika Serikat dan tumbuh dalam lingkungan yang kental dengan nilai-nilai Kristiani. Sejak usia muda, ia telah menunjukkan ketertarikan yang mendalam terhadap dimensi spiritualitas dan pelayanan. Keputusan hidupnya untuk menjadi seorang imam dalam gereja Katolik merupakan fondasi utama dari seluruh perjalanan karirnya. Meskipun informasi mengenai detail privat keluarganya tidak banyak dipublikasikan secara luas demi menjaga privasi, Fredericks seringkali merefleksikan bahwa keterbukaannya terhadap orang asing atau mereka yang berbeda latar belakang, berakar pada pemahaman kasih dalam keluarga dan iman yang ia terima sejak kecil. Pendidikan Fredericks mencerminkan disiplin intelektual yang sangat ketat. Ia menempuh studi doktoral di University of Chicago Divinity School, sebuah institusi yang dikenal melahirkan pemikir-pemikir besar di bidang agama. Di sana, ia mendalami teologi sistematis. Namun, yang membedakan Fredericks dari teolog barat lainnya adalah keputusannya untuk mempelajari tradisi timur secara serius. Ia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mempelajari Buddhisme, tidak hanya melalui teks, tetapi juga melalui pengalaman langsung di Jepang sebagai peneliti tamu di Universitas Nanzan, Nagoya. Dalam kesehariannya, James Fredericks adalah seorang profesor emeritus di Loyola Marymount University, Los Angeles. Rutinitasnya mencakup mengajar, membimbing mahasiswa, dan aktif dalam berbagai simposium internasional. Sebagai seorang imam, kehidupan sehari-harinya tidak lepas dari praktik liturgi dan meditasi. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat rendah hati dan aktif dalam praktik dialog wajah ke wajah. Baginya, dialog bukanlah sekadar diskusi akademis di ruang kelas, melainkan aktivitas sehari-hari dalam mendengarkan penderitaan dan harapan manusia dari latar belakang iman yang berbeda. Karya paling berpengaruh dari Fredericks adalah buku berjudul Faith Among Faiths, Christian Theology and Non-Christian Religions. Dalam buku ini, ia menawarkan pendekatan baru yang disebut teologi komparatif. Karya-karyanya seringkali mengkritik model pluralisme lama yang cenderung menganggap semua agama sama saja. Sebaliknya, Fredericks menekankan bahwa kita harus menghormati perbedaan yang nyata di antara agama-agama agar dialog yang terjadi menjadi jujur dan mendalam. James L. Fredericks mengkritik keras teologi agama-agama terutama tipologi tripolar eksklusivisme, inklusivisme, pluralisme yang dinilainya gagal memfasilitasi dialog antaragama yang otentik dan transformatif. Kritiknya terhadap tipologi tripolar yakni: pertama, eksklusivisme, yang digagas oleh Karl Barth, yang mana secara garis besar mengatakan bahwa hanya Kristen yang mampu membawa pada keselamatan. Menurutnya, Kristus hanyalah satu-satunya manifestasi diri Allah, sehingga implikasinya adalah bahwa agama-agama lain hanyalah ciptaan manusia, karena tidak mendasarkan pada pewahyuan Kristus. Kritiknya mendasar atas pandangan ini adalah sejauh mana mereka meyakini bahwa hidup keagamaan lain tidak bermakna, sedangkan kacamata yang dipakai adalah ajaran Kristen itu sendiri, tanpa mau untuk rendah hati mempelajari agama-agama lain. Yang kedua adalah inklusivisme oleh Karl Rahner melalui pendekatan Konsili Vatikan II, yakni Nostra Aetate. Gereja tidak menolak kebenaran dan hal yang suci pada agama-agama lain. Gereja tetap menghormatinya. Ia seorang Jesuit tokoh pencetus inklusivisme Katolik Roma, termasuk dokumen Nostra Aetate. Salah satu teologinya yang terkenal adalah, Kristen anonim dan agama-agama lain merupakan persiapan bagi Injil. Akan tetapi, pandangan Rahner ini pun nyatanya juga merupakan sebuah monopoli pewahyuan. Dengan menganggap umat beragama lain sebagai Kristen anonim dan persiapan Injil,
Agama lain tetap dilihat dalam subjektivitas Kristiani, kendati tetap inklusif dalam melihat perbedaan. Pendekatan inklusif ini hanya berusaha untuk melindungi orang Kristen dari kesombongan. Dan yang ketiga adalah pluralisme yang dicetuskan oleh John Hick, di mana pendekatan ini melihat bahwa semua agama menuju realitas yang sama. Fredericks menolaknya sebagai pereduksian tradisi khas tiap agama karena mengabaikan partikularitas unik setiap tradisi. Hingga akhirnya perlahan menghilangkan alasan untuk mau saling belajar dan memperdalam masing-masing tradisi. Akhirnya nampak bahwa pendekatan dalam teologi agama-agama ini masih terlalu abstrak dan cenderung a priori karena teologi agama berusaha berteori tentang agama lain tanpa studi mendalam. Selain itu juga cenderung menghindari keterlibatan serius dengan penganut, teks, dan ritual agama lain. Teologi agama-agama sendiri memiliki fokus pada generalisasi, bukan pendalaman. Bahkan pendekatan pluralisme justru menghalangi hubungan kreatif antara komitmen dan keterbukaan. Sehingga teologi agama-agama ini menemui jalan buntu karena tidak sungguh-sungguh menghargai perbedaan dan keunikan tiap tradisi. Pemikirannya tentang teologi komparatif, terutama dalam karya besarnya yakni Faith Among Faiths, diawali dengan kritiknya terhadap pluralisme teologis yakni: pertama, kecenderungan untuk menarik garis yang seolah-olah jelas antara apa yang dapat diketahui dan tidak dalam berbagai agama. Lalu kedua, kecenderungan untuk tetap memakai kacamata Kristiani yang subjektif dalam menilai ajaran agama lain, tanpa disertai pemahaman mendalam mengenai ajaran agama lain. Dan ketiga, kecenderungan untuk mereduksi, mensimplifikasi, bahkan menafsirkan ulang ajaran Kristiani, terutama berkaitan dengan Kristus satu-satunya penyelamat, demi menghargai, menghormati, dan merangkul ajaran lain yang berbeda. Dengan demikian, Fredericks menilai bahwa pendekatan eksklusif dan inklusif tidak lagi memadai dalam diskusi dengan berbagai agama, ajaran. Sekaligus mempertanyakan apakah pluralisme menjadi jalan tengah keduanya. Adakah pluralisme sungguh merupakan hipotesis yang kuat? Maka praktik teologi komparatif menjadi kerinduan terdalam bagi James Fredericks. Menurutnya, praktik teologi agama-agama kerap kali hanya berorientasi pada kebenaran absolut terhadap agama dan ajaran yang dianut. Oleh karena itu, praktik ini merupakan cara yang lebih konkret untuk memahami iman kekristenan. Dalam pengertian lain, orang Kristen harus terbuka pada keyakinan non-Kristen. Artinya, memberikan ruang bagi dialog antar agama. Teologi komparatif bukanlah melulu ilmu perbandingan agama-agama, yang seperti yang terlihat dalam teologi agama-agama. James Fredericks melihat bahwa tugas utama teologi komparatif adalah menginterpretasikan secara lebih teliti tradisi Kristiani dalam perjumpaan dengan teks-teks, simbol-simbol dari agama non-Kristen. Simbol-simbol tersebut menjadi cermin, agar setiap religius dapat tahu dan mengenal secara lebih detail sesamanya. Tidak lagi menggunakan sudut pandang subjektif yang tidak netral, melainkan secara lebih objektif dan bijaksana. Fredericks justru menantang bahwa umat Kristiani dituntut untuk memahami dan melihat apa sumbangan iman Kristiani dalam konteks keberagaman iman serta melakukan penelitian tersebut dengan bijaksana dalam terang ajaran-ajaran tradisi religius lain. Dalam teologi komparatif ini, metode yang dipakai amat menekankan aspek fenomenologis atau tematis, di mana di dalamnya teologi komparatif berusaha untuk dapat memahami pokok iman dengan lebih baik dengan mengamati paralelnya pada yang lain. Selain itu, mengikuti Yesus yang kenotik atau Yesus yang mengosongkan diri adalah dasar dari teologi komparatif. Pertama, Allah telah memberikan diri secara utuh melalui Yesus Kristus yang memaklumkan Injil Kerajaan Allah dan menghadirkan cinta Allah yang tanpa syarat. Kedua, Yesus sendiri berjumpa dengan yang lain sebagai pribadi-pribadi, terutama mereka yang lemah, miskin, dan tersingkir, dengan dasar ketulusan hati dan pengosongan diri. Ciri-ciri teologi komparatif. Pertama, yakni sebagai suatu proses, praktek. Dalam teologi komparatif, pluralitas iman tidak dilihat sebagai masalah teoritis yang harus diselesaikan. Pluralitas adalah bagian integral dari kehidupan. Maka dari itu, teologi komparatif mulai menerima keunikan tiap tradisi religius dan terutama perbedaannya secara serius dan tulus. Kedua, sebagai sebuah studi a posteriori. Sebagai sebuah proses,
Teologi komparatif ini mengombinasikan komitmen untuk mendalami iman Kristiani dan sumbangannya bagi dunia. Melalui studi a posteriori yang mendalam dan bukan asumsi apalagi rasa curiga terhadap agama lain. Semua ini dilakukan melalui perjumpaan dan dialog. Ketiga, adalah hidup dalam ketegangan. Seorang beriman Kristiani tertantang untuk setia kepada kebenaran Kristiani sekaligus memiliki kerinduan untuk membantu sesama saudara dan saudarinya untuk memahami iman secara lebih penuh dalam konteks pluralitas iman. Sekaligus berusaha untuk terbuka bahkan kagum terhadap kebenaran yang diyakini oleh yang beragama lain. Keempat, mengatasi toleransi. Dalam teologi komparatif, orang Kristiani bukan saja menghormati keyakinan iman orang lain dan sekedar tidak mengganggu atau membiarkan selama tidak berulah. Jelas dalam konsep demikian, tidak ada yang namanya interaksi. Sehingga teologi komparatif ini mengajak segenap umat beragama untuk lebih dari sekedar toleransi, berusaha untuk mengenal, berjumpa, dan berinteraksi bahkan mempelajari tradisi dari umat beragama lain. Kelima, sebagai sebuah tindakan harapan. Teologi komparatif ini menjadi cara dan sarana untuk lebih memahami kebenaran iman Kristiani dan untuk mencapai transformasi spiritual. Transformasi spiritual ini adalah tujuan akhir dan pusat kerinduan James Fredericks terhadap teologi komparatif. Ia mengharapkan umat Kristen berusaha menanggapi keberagaman ini dengan teologi komparatif. Dalam prosesnya, kekristenan akan memperkaya dan umat Kristen akan menjalin hubungan rasa hormat dan bahkan kekaguman dengan tetangga mereka yang bukan Kristen. Dan terakhir adalah persahabatan lintas iman. Bahwa setiap agama hadir bukan sebagai pengetahuan umum, teoritis, melainkan suatu kehidupan aktual umat beriman. Di mana di dalamnya terjadi perjumpaan antar pribadi, untuk saling membantu menghindari pandangan reduktif atau a priori mengenai keyakinan iman lain. Pertama, mengadakan dialog, beralih dari teori ke praktik. Dalam konteks Indonesia yang memiliki banyak agama dan budaya, gagasan James Fredericks dapat diterapkan melalui dialog. Jika keberagaman itu, kita pandang hanya sekedar masalah teoritis, maka kita akan terjebak dalam perdebatan mengenai agama mana yang paling benar. Oleh karena itu, menurut Frederick yang terpenting ialah kita belajar memahami tradisi agama lain secara langsung. Misalnya, salah satu anggota mahasiswa Fakultas Teologi Weda Bakti mengikuti kegiatan SIMJ berdialog dengan mahasiswa Muslim tentang makna doa. Dari dialog tersebut, keduanya saling berbagi sehingga keduanya dapat melihat bahwa doa merupakan bentuk penyerahan diri kepada Tuhan. Kedua, menghormati perbedaan dan belajar melalui perjumpaan dengan tradisi lain. Selain itu juga, teologi komparatif membantu kita untuk memperdalam iman sendiri melalui perjumpaan dengan tradisi lain ataupun menggunakan kebenaran dari tradisi lain sebagai sumber daya untuk memahami iman sendiri dengan cara baru. Contohnya, ketika seorang Kristen mempelajari meditasi dalam Buddhisme, ia dapat semakin menghargai tradisi doa hening dan kontemplasi dalam kekristenan. Jadi, mempelajari agama lain bukan sebagai ancaman, melainkan kesempatan untuk melihat kekayaan iman sendiri secara baru. Ketiga, membangun persahabatan antar agama. Selanjutnya, James Fredericks sangat menekankan pentingnya philia yang merupakan cinta persahabatan antar agama. Artinya persahabatan ini dibangun bukan sekedar karena kewajiban moral saja, tetapi karena menghargai keunikan dan kebaikan orang lain. James Fredericks mengajak umat Kristen untuk menjalin persahabatan dengan non-Kristen berdasarkan kasih yang istimewa, yaitu kasih yang menghargai kebaikan dan keunikan dari sahabat tersebut. Dalam konteks Indonesia, ini bisa dimulai dari hal sederhana, seperti makan bersama, kerjasama sosial kemudian berbincang-bincang atau diskusi tentang teologis yang lebih mendalam. Seperti halnya yang sudah dilakukan oleh saudara-saudara kita Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB. Akhirnya, semuanya ini dapat dirangkum dengan kata-kata James Fredericks pada bagian akhir bukunya, Faith Among Faiths, yakni, dalam transformasi ini, para penganut Kristen akan menemukan cara untuk menghadapi keragaman agama dengan cara yang bertanggung jawab dan kreatif, bertanggung jawab terhadap tuntutan tradisi agama mereka sendiri dan kreatif dalam memandang keagungan tradisi agama lain sebagai cara untuk menyelami lebih dalam keagungan tradisi mereka sendiri.